Mana Tuhan? Atau saya aja udah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Presentasi hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu saya sendiri, Lola Hervina, kemudian Muhammad Hafiz, dan Himatul Azimah. Untuk pemateri pertama akan ditampilkan oleh Himatul Azimah. Kepada Himah dipersilahkan. Syukron kepada Mbak Herviana. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sinyalnya apa suaranya saya apa gimana ya? Apa kedengeran nggak? Kedengaran, Mbak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kedengaran, Mbak, kedengaran. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasannya meliputi latar belakang berdirinya dinasti Umayyah, yang kedua pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah, yang ketiga para khalifah dinasti Umayyah. Jadi latar belakang berdirinya dinasti Umayyah yaitu nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdu Asyam, kakek dari Abu Sufyan. Umayyah sendiri segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib generasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini satu generasi sama Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Dan cikal bakal berdiri Umayyah dimulai ketika masa Khalifah. Nah, pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya ia mempermainkan emosi umat Islam. Jadi Muawiyah ini sendiri bin Abi Thalib karena Muawiyah ini masih kayak mengusut kasus kematian Utsman bin Affan karena masih kerabat beliau. Utsman bin Affan masih kerabat dari Muawiyah. Muawiyah ini memang dikenal dengan orang yang pinter soal taktik dan kecerdikannya. Dia sangat cerdik, apalagi dia menggunakan kecerdikannya tersebut untuk memainkan emosi umat Islam agar juga tidak patuh terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 660 Masehi sampai 750 Masehi. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah karena terjadi di daerah bernama Siffin.
tadi kan Muawiyah kurang selalu berseteru gitu ya sama Ali dan Ali perselisihan tersebut terjadilah. Nah, setelah terjadi perang sivil, timbullah Suaranya beberapa putus-putus. golongan, di antaranya Syiah, Murji'ah, dan tahu sendiri adalah golongan yang pro terhadap Sinyal. Hima, putus-putus suaranya. Itu ya apa namanya, mungkin suaranya tersendat-sendat. Jadi salah satu misalkan kameranya di off kan saja biar nggak terlalu ambil sinyal banyak. Biasanya lebih kuat. Kameranya yang Mbak Dima. Tapi screen-nya tetap nyala gitu. Mbak Hima keluar. Aduh, kasihan. Halo, tes Hai. tes, apa sudah kedengeran? Kameranya aja. Sekarang sudah jelas, Mbak. Sudah jelas. Alhamdulillah. Kamera dimatikan aja. Mungkin mungkin Mbak. Itu Alhamdulillah. Mbak Dima biar Dr. Afik ya. kuat, screen-nya nyalain tapi kameranya di off kan. Coba. Oh gitu, oke. Sudah jelas? Belum di Sudah. Iya Mbak sudah. Alhamdulillah. Zahiratul jidan. Mana tadi? Nah, jadi setelah perselisihan tersebut, perselisihan antara Muawiyah dan Ali, terbentuklah 3 golongan, yaitu Syiah, Murji'ah, dan Khawarij. Syiah adalah golongan yang pro terhadap Ali bin Abi Thalib, Murji'ah golongan tengah-tengah, dan Khawarij adalah golongan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Setelah pada tanggal 20 Ramadan Ali ditikam oleh Ibnu Muljam, adalah salah satu pengikut Khawarij, kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Tetapi Hasan sangat lemah, kepemimpinan Hasan sangat lemah, dan Bani Muawiyah di situ semakin terangkat. Kemudian terjadi perseteruan lagi antara Hasan dan Muawiyah. Nah, kemudian maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Sufyan. Juga ada referensi yang mengatakan bahwa di sini Hasan dan keluarganya setelah melakukan perdamaian ini, Hasan dan keluarganya mengucilkan diri ke salah satu daerah, tetapi Muawiyah tetap kayak gimana ya? Kayak masih mengejar Hasan gitu. Dan sampai kemudian Hasan terbunuh oleh pedang beracun itu kan. Setelah itu muncullah Bani Umayyah dan seterusnya sampai Marwan. Nah, sekarang pemerintahan Islam pada dinasti Umayyah. Nah, setelah Muawiyah, pemerintahan Islam pada dinasti Umayyah yang pertama, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Kenapa? Karena hal ini dapat dimaklumi jika dianalisa setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhinya pemerintahan dari kota Madinah dipindah ke Damaskus. Yang pertama, di Madinah sebagai pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang kedua, sedangkan di Damaskus pengaruhnya telah menciptakan nilai
simpatik masyarakat dan kekuatan dinasti Umayyah ini sudah cukup kuat di Damaskus. Makanya pemerintahan pusat dipindah ke Damaskus. Dan yang selanjutnya, Muawiyah merubah bentuk dari teodemokrasi menjadi monarki, kerajaan atau dinasti. Jadi yang awalnya para khalifah itu kan sistemnya demokrasi. Nah, jadi masa dinasti Umayyah ini kepemerintahan dirubah menjadi monarki atau kerajaan atau turun-temurun. Bani Umayyah juga meninggalkan tradisi musyawarah dan keterbukaan yang dirintis oleh pendahulunya. Pada masa khalifah yang 4, beliau sangat kalau ada apa-apa musyawarah seperti itu kan. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini mereka meninggalkan musyawarah tersebut. Jadi lebih mementingkan pemikirannya sendiri tanpa melihat atau tanpa mendengar suara-suara dari rakyat bawah. Itu nggak didengarkan pada pemerintahan dinasti Umayyah. Kayak keras gitu kepemimpinannya. Satu hal yang memprihatinkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah adalah diabaikannya nilai-nilai ajaran Islam oleh para pejabat negara dan keluarganya. Dan mereka lebih suka hidup mewah, mengembangkan budaya KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk tujuan politiknya. Jadi memang kepemimpinan dinasti Umayyah ini ya monokultural, apa sih bacaannya? Pemerintahnya itu monokultural, sekuler, dan otoriter. Monokultural dapat diartikan sebagai budaya tunggal yang diyakini oleh masyarakat dan pemerintah sebagai acuan dalam menjalani hidup. Atau dapat juga dikatakan bahwa monokultural itu merupakan bentuk adanya kesatuan budaya yang sifatnya normatif di antara masyarakat, di mana setiap lapisan masyarakat dituntut untuk memakai cara yang sama, saling memahami satu sama lain dan berbagi inspirasi yang sama, serta tidak memunculkan adanya pluralisme. Tetapi walaupun pada masa dinasti Umayyah ini sendiri hidupnya suka bermewah-mewah, kemudian mereka meninggalkan musyawarah atau mereka menggunakan kekerasan untuk tujuan politiknya, tetapi juga banyak kemajuan Islam pada masa dinasti Umayyah tersebut. Salah satunya adalah sistem sosial, politik, ekonomi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sistem sosialnya di sini bisa kita lihat bahwa sebentar. Mana ini? Nah, sistem sosialnya bisa kita lihat dalam lapangan sosial. Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju, seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Nah, jadi hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab yang memiliki ciri-ciri Islam dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Ia juga membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Dan dia juga membangun pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk perkabilahan yang berlalu lalang di jalan tersebut. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun pada masa dinasti Umayyah ini.
Yang kemudian adalah sistem politik. Sistem politik ada dua yang dibangun oleh dinasti Umayyah. Yang pertama adalah politik dalam negeri, yang kedua adalah politik di luar negeri. Yang politik dalam negeri, contohnya pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Ya, keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan. Karena letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syiah pendukung Ali. Jadi juga kenapa didirikannya di Damaskus juga menghindari pusat kaum Syiah pendukung Ali. Yang kedua, dalam politik dalam negeri adalah pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Rasyidin untuk memenuhi tuntutan perkembangan dalam menjalankan pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa kutab atau sekretaris. Jadi dalam perkembangan politik di dalam negeri ini, dinasti Umayyah dibantu oleh ada 5 sekretaris. Yang pertama adalah Khatib al-Rosail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Yang kedua adalah Khatib al-Khoraj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, Khatib al-Jud, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang nomor 4, Khatib Asyurteh, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang terakhir adalah Khatib al-Qadi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini politiknya sangat teratur gitu ya. Sampai dibangun ada 5 qadi, ada 5 khatib atau sekretaris untuk membantu dinasti Umayyah, untuk membantu kepemerintahan dinasti Umayyah. Dan selanjutnya yang politik luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah, politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara-negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah. Yang pada zaman Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam sudah demikian luas, tetapi perluasan tersebut belum mencapai tapal batas yang tetap. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah ada perluasan kekuasaan, tetapi belum sedemikian luas. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini sendiri diperluas sampai batas yang tetap. Tetapi dengan adanya perluasan daerah tersebut, terjadilah pertempuran-pertempuran antara Bani Umayyah dan negara-negara tetangga yang telah ditaklukkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai Khurasan sampai ke Sungai Okus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Tapi walaupun ada pertempuran-pertempuran dari negara-negara lain, Muawiyah ini dapat mengatasinya karena tentara pada zaman Muawiyah, pada zaman dinasti Muawiyah tersendiri itu sangat kuat. Tentara-tentaranya itu kuat. Tentara-tentaranya itu dapat menguasai sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Jadi tentaranya itu sangat kuat pada masa ini. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut seperti Mesir dan Suriah.
Tetapi bukan hanya eksploitasi yang bersifat menguras saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Ada juga usaha untuk memakmurkan negeri taklukannya. Hal ini terlihat dari kebijakan Gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh Hajjaj bin Yusuf. Dia berhasil memperbaiki saluran-saluran air di sungai dan memajukan perdagangan, dan juga memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran, dan keuangan. Jadi bukan hanya pajak saja yang dibesarkan oleh Bani Umayyah, tapi juga memakmurkan ekonomi setempat. Dan selanjutnya, kemajuan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan. Ini sangat banyak ya. Pada masa dinasti Umayyah ini sangat banyak pengembangan ilmu pengetahuan. Yang diantaranya, yang pertama, pengembangan bahasa Arab. Yang kedua, Mardab, kota pusat kegiatan ilmu. Yang ketiga, ilmu qiraat. Yang keempat, ilmu hadis. Yang kelima, ilmu nahwu. Dan yang keenam, usaha penerjemahan. Jadi banyak sekali pengembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah ini. Yang selanjutnya, kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah. Kemunduran Islam pada dinasti Umayyah terjadi karena kemunduran Islam pada masa Bani Umayyah terjadi karena yang pertama, pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut Mudariyah yang menempati Irak, dan Arab Selatan Himyariyah yang berdiam di wilayah Syuriah. Di zaman Umayyah, persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini, pemeluk Islam non-Arab itu kayak dikesampingkan gitu, kayak dinomorduakan seperti itu. Lebih mementingkan pemeluk Islam yang Arab daripada non-Arab. Jadi mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Bani Umayyah. Yang ketiga, kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Jadi walaupun di sini kekuasaan Bani Umayyah sudah kuat, tetapi kaum Syiah tidak diam. Mereka tetap ingin menggulingkan kepemimpinan Bani Umayyah tersebut. Yang terakhirnya, munculnya kekuatan baru, baik dari golongan keagamaan Syiah dan keturunan Al-Abbas. Tapi yang paling kuat di sini, kenapa kemunduran Islam terjadi pada dinasti Umayyah adalah munculnya keturunan dari Al-Abbas yang nanti akan disebut Bani Abbasiyah, ya, akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Ini munculnya Bani Abbas adalah salah satu kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah. Juga kenapa kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran, juga lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Nah, di samping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama yang kurang. Seperti tadi yang dijelaskan ya, yang paling dominan alasan terjadinya kemunduran Islam pada Bani Umayyah ini adalah
munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya para khalifah dinasti Umayyah. Para khalifah dinasti Umayyah yaitu ada 14. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid, Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid An-Naqis, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, ini bisa kita lihat di sini garis keturunannya dinasti Umayyah. Ada 14. Nah, 4 orang khalifah memegang kekuasaan sepanjang 70 tahun, yaitu Muawiyah yang pertama, pendirinya Muawiyah, dan Abdul Malik, Al-Walid, dan Hisham. Sedangkan 10 khalifah sisanya hanya memerintah dalam jangka waktu 20 tahun saja. Dan para pencatat sejarah umumnya sependapat bahwa khalifah-khalifah terbesar mereka adalah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz yang memerintah 70 tahun. Nah, akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir dan ditangkap dan dibunuh di sana. Dan dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah pada kekhalifahan dinasti Umayyah dan digantikan oleh khalifah dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi penjelasan tentang Bani Umayyah. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan sejarah perang oleh saudara Ibnu Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilahkan. Ya, sebentar. Mau tak share screen. Waduh. Ada presentasi selanjutnya enggak? Masih loading. Ini Ibnu Hafiz. Oke. Masih nunggu share screen. Mohon maaf sinyalnya agak lemot. Nih. Sudah. Sudah. Belum nggak sih? Belum, Mas, belum muncul. Belum ah.
Ya Allah, ya Allah. Terus bener. Sudah, Mbak. Oh ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wadih Mbak Sofi. Wadah Ustaz. Nah, Mbak. Baik. Baiklah, saya akan menyampaikan tema tentang sejarah perang saudara dan ekspansi dinasti Umayyah. Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Beribu kota di Damaskus. Nama dinasti ini mengambil nama turunan dari Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadang-kala disebut juga dengan Muawiyah I. Bisa dilanjutkan itunya, Mbak? Skematika perang saudara, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi, yaitu melawan kaum Khawarij dan pimpinan Farwat bin Naufal. Kemudian Yazid bin Muawiyah dari 680 Masehi sampai 683 Masehi, yaitu melawan pasukan Sayyidina Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Kemudian Marwan bin Hakam dari tahun 684 Masehi sampai 685 Masehi, melawan pasukan Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mulai dari tahun 685 Masehi sampai dengan tahun 705 Masehi. Itu terjadi peperangan melawan aliran kebatinan Al-Mukhtar. Terus Walid bin Abdul Malik mulai dari 705 Masehi sampai 715 Masehi. Itu penaklukan Asia Tengah. Lanjut, Mbak Himah. Kemudian itu Khalifah Yazid bin Abdul Malik dari 720 Masehi sampai 724 Masehi, melawan pemberontakan dari Yazid bin Mukhalif. Kemudian Hisam bin Abdul Malik dari 724 Masehi sampai 743 Masehi. Itu penaklukan Perancis Selatan dan Pulau Sicili. Terus Walid bin Yazid dari tahun 743 Masehi sampai 744 Masehi, melawan pemberontakan dari Syiah Zaidiyah. Marwan bin Muhammad dari 744 Masehi sampai 750 Masehi, melawan pemberontakan dari wilayah yang membatalkan baiat. Lanjut, Mbak Himah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu mulai menjadi khalifah itu dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Masyarakat muslim merasa tentram, damai dan sejahtera setelah terbaiatnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pada tahun 40 Hijriah.
Dari yang semula porak-poranda ketertiban dan kepahaman yang beraneka ragam dengan penghujung tindakan radikalis. Namun pada tahun 41 Hijriah, kaum muslimin kembali terusik dengan pengejauhan tahan, penyerangan terhadap pemerintahan Khalifah Muawiyah bergerak dari Irak menuju Suriah. Dengan sigap Khalifah mengeksekusi dengan mengirimkan pasukan untuk menyerang mereka sehingga keadaan pun kembali dalam kondisi stabil. Nah, jadi pada tahun 41 Hijriah yaitu kaum Khawarij itu mulai mengusik Islam kembali. Nah, kemudian Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan langsung mengirimkan dengan sigap mengirimkan pasukannya untuk menyerang mereka sehingga keadaan pun kembali dalam kondisi stabil. Farwad bin Naufal yang gugur diganti oleh Abdullah bin Auf sebagai pimpinan sisa dari mereka yang selanjutnya diburu oleh pembesar Kufah atas perintah Khalifah sampai mereka berangsur-angsur lumpuh pada tahun 43 Hijriah. Pada tahun 48 Hijriah, ekspansi ke Konstantinopel yang digencarkan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang sempat terhenti akibat beliau wafat kembali dilanjutkan oleh Khalifah Muawiyah. Beliau mempercayakan kepada Panglima Sufyan bin Auf untuk memimpin penyerangan ke utara dengan membagi pasukan perang menjadi dua kelompok besar. Angkatan darat menerobos Asia Kecil dan angkatan laut melintasi selatan Hellespont. Nah, jadi pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ditaklukkan oleh Khalifah Muawiyah yaitu Laut Tengah, Napoli, pesisir Afrika Utara dan Asia Timur. Lanjut ke Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Nah, Husain memiliki banyak pendukung di Kufah yang merupakan ibu kota kekhalifahan ayahnya dan kakeknya Hasan. Penduduk Kufah ikut berperang melawan kubu Umayyah selama perang saudara. 1. Mereka merasa kecewa dengan turunnya Hasan dan beberapa kali mengirim utusan agar Hasan memberontak terhadap Umayyah. Tetapi Hasan menolak. Setelah wafatnya Hasan pada 669 Masehi, mereka berusaha membujuk Husain untuk memberontak terhadap Muawiyah, tetapi ia menolak dan ingin tetap menghormati perjanjian abangnya dengan Muawiyah selama Khalifah Umayyah tersebut masih hidup. Setelah Muawiyah wafat, mereka membujuknya lagi. Saat Husain berada di Mekah, para pendukungnya di Kufah menyuratinya dan memintanya memimpin pemberontakan melawan Yazid. Husain mengirim sepupunya Muslim bin Aqil untuk mencari tahu lebih lanjut. Ibnu Aqil mendapat dukungan besar di Kufah dan menyarankan agar Husain bergabung dengan mereka. Yazid mencopot wali negeri Kufah, Nu'man bin Basir al-Ansari, yang dianggap gagal menindak aktivitas anti Umayyah ini, dan menggantinya dengan wali negeri Basrah, yaitu Ubaidullah bin Ziyad, dengan perintah memenjarakan atau menghukum mati Ibnu Aqil. Ibnu Ziyad berhasil memadamkan pemberontakan dan mengeksekusi Ibnu Aqil, Husain yang menerima surat Ibnu Aqil tetapi tidak mengetahui perihal kematiannya, berangkat menuju Kufah. Ibnu Ziyad menempatkan pasukan di berbagai jalan menuju Kufah untuk mencari Husain. Husain ditemukan di Karbala, sebuah kawasan gurun di utara Kufah. Sekitar 4.000 pasukan Umayyah bergerak ke Karbala untuk menundukkan Husain. Setelah beberapa hari berunding, Husain menolak tunduk dan tewas bersama 70
70 penggiringnya, sebagian besar kerabat dan sahabatnya dalam sebuah pertempuran di Karbala pada 10 Oktober 680 Masehi. Nah, jadi Yazid bin Muawiyah ini melawan yaitu pasukan Sayyidina Husain bin Ali bin Abdullah bin Zubair. Nah, yang terkenal sekarang kan peristiwa Karbala itu tewasnya Husain bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali. Itu kan ada peristiwa di sana tuh kayak orang mukuli kepalanya gitu pas 10 Oktober gitu pas peristiwa Karbala itu. Kemudian lanjut ke Khalifah Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam yaitu masa kekhalifahannya dari tahun 684 Masehi sampai 685 Masehi, itu masa kekhalifahannya tidak terlalu lama. Jadi sehingga tuh para ahli sejarah itu enggak terlalu memasukkan namanya Marwan bin Hakam itu dalam khalifah Bani Umayyah. Nah, di sini jelaskan sosok Marwan bin Hakam tidak begitu diterima oleh para sahabat dan tabi'in kala itu. Bahkan beberapa ahli sejarah seperti Az-Zahabi dikutip Suyuti dalam Tarikhul Khulafa'nya tidak memasukkan Marwan sebagai khalifah. Pertentangan antara pihak Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam mencapai puncaknya pada perang Marjurahid yang terjadi pada 65 Hijriah. Pada peperangan ini pasukan Abdullah bin Zubair mengalami kekalahan cukup telak. Penduduk wilayah Mesir dan Libya yang semula berpihak padanya mengangkat baiat atas Marwan. Namun wilayah Hijaz, Irak, dan Iran tetap tunduk pada Abdullah bin Zubair. Dengan demikian pada masa itu wilayah Islam terpecah menjadi dua khalifah. Daerah Hijaz dan sekitarnya termasuk Mekah dan Madinah tunduk pada Abdullah bin Zubair, sedangkan wilayah Syria berada dalam kekuasaan Marwan bin Hakam. Lanjut ke Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu masa kekhalifahannya mulai dari 685 Masehi sampai 705 Masehi. Di awal pemerintahan beliau, golongan dari Kufah yang masih tunduk terhadap Abdullah bin Zubair mengadakan sikap penentangan terhadap khalifah di bawah pimpinan Mukhtar bin Abdullah al-Saggab dengan alasan tuntutan terhadap pembunuhan Sayyidina Husain bin Ali yang di Karbala. Sebelumnya mereka sudah mengadakan gerakan penangkapan terhadap orang yang langsung menjadi eksekutor terhadap Sayyidina Husain, yaitu Sammar ibnu Ziljausan dan Umar ibnu Sa'ad, kemudian memenggal kepala keduanya. Sekilas gerakan mereka dinilai positif, namun sepintar apapun menyimpan bangkai maka akan ketahuan juga. Rupanya mereka adalah aliran kebatinan dengan topeng agama yang mana sisi negatif gerakan ini mulai tersingkap ketika mereka mengadakan pengejaran terhadap Abdullah bin Zayyad yang merupakan sumber perintah pembunuhan terhadap Sayyidina Husain yang melarikan diri ke Mosul. Dalam perjalanan mereka menjunjung semacam kursi di atas keledai yang diyakini mempunyai kekuatan goib sebagai lambang kodrat ilahi sebagaimana tabut Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Menyikapi hal itu, Abdullah bin Zubair memerintahkan kepada saudaranya Mashab bin Zubair al-Wali dari wilayah Iran dan Irak dibantu oleh Muhalib ibnu Abis Hafro al-Amil wilayah Khurasan untuk membasmi mereka. Dalam rangka pembasmian aliran kebatinan tersebut, pecahlah peperangan di sekitar Kufah dan menewaskan Mukhtar al-Saggab sekaligus musnahnya aliran yang dibawanya. Lanjut ke Walid bin Abdul Malik.
Al-Walid melanjutkan kebijakan ayahnya untuk meluaskan wilayah kekhalifahan. Tidak ada yang menentang kedudukannya sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya. Sehingga Al-Walid dapat lebih memusatkan perhatian pada upaya penaklukan di timur dan barat. Masa pemerintahannya dipandang sebagai salah satu periode terkuat kekhalifahan. Keberhasilan dalam masa kekuasaan Al-Walid tidak terlepas dari para gubernur berpengaruh yang berkuasa atas nama sepupunya. Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai gubernur di kawasan Hijaz dan dia berhasil meredakan ketegangan yang disebabkan luka politik antara penduduk setempat dengan pihak Umayyah. Walid bin Abdul Malik ini wilayah yang ditaklukkan yaitu Asia Tengah, yang dikuasai yaitu Asia Tengah. Kemudian lanjut ke Umar bin Abdul Aziz. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Kali ini sasaran ditunjukkan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah rahimahullah ta'ala. Tetapi usahanya itu gagal dan ia sendiri terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Selanjutnya pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Akan tetapi di antara kota Poitiers dan Tours itu ia ditahan oleh Carles Martel sehingga penyerangan ke Prancis gagal dan tentara yang dipimpinnya mundur kembali ke Spanyol. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa Gotis bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa. Yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain, Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Kemudian dilanjut ke Yazid bin Abdul Malik. Bila dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz yang cenderung pasif, kebijakan Yazid terbilang sangat aktif dalam masalah militer, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah peperangan untuk menekan pemberontakan Khawarij. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pihak Khawarij dan Khalifah melakukan gencatan senjata dan direncanakan akan diadakan dialog tentang agama dan pandangan politik pihak Khawarij. Namun gencatan senjata ini berakhir setelah Umar mangkat dan terjadi peperangan di antara kedua belah pihak. Setelah kemunduran awal, pasukan Yazid berhasil menang dan membunuh pimpinan Khawarij Saudab. Yazid bin Muhallib, mantan gubernur Khurasan dan Irak yang ditahan pada masa Umar bin Abdul Aziz, melarikan diri ke Irak dan mendapat dukungan di sana. Dia menolak mengakui Yazid sebagai khalifah dan melancarkan perlawanan serius. Mendapat keberhasilan di awal, Yazid bin Muhallab kemudian dikalahkan dan dibunuh pada Agustus 720 oleh pasukan Umayyah yang dipimpin Maslamah bin Abdul Malik, saudara seayah Khalifah Yazid. Namun lantaran Maslamah lebih mendukung Hisam bin Abdul Malik,
Sebagai pewaris tahta daripada putra Khalifah Yazid, juga khawatir akan kekuasaannya sebagai gubernur Irak, Khalifah Yazid memberhentikan Maslamah dengan alasan tidak berhasil memberikan pajak provinsinya ke Damaskus. Lanjut ke Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Pada masa Hisam, serangannya dilancarkan terhadap Kekaisaran Romawi Timur semakin gencar dan dipimpin oleh para panglima yang paling mumpuni. Di antaranya adalah Maslamah bin Abdul Malik yang merupakan saudara tiri Hisam dan putra Hisam sendiri, Muawiyah, Sulaiman, Maslamah, dan Said. Maslamah bin Abdul Malik memimpin perang melawan Romawi dan berhasil mengambil alih kepemimpinan Caesarea Madaka. Muawiyah hampir selalu melancarkan serangan tahunan pada Romawi. Di musim panas 727, penyerangan besar-besaran dipimpin oleh Muawiyah bin Hisam dengan Abdullah al-Battal memimpin barisan depan pasukan. Hisam bin Abdul Malik yaitu daerah yang ditaklukkannya yaitu Perancis Selatan dan Pulau Sicili. Kemudian lanjut ke Walid bin Yazid. Lanjut ke Walid bin Yazid. Sudah, apa belum muncul? Beliau ngasih agak dipersingkat, soalnya yang hanya pada tidur semua deh. Iya, ini bentar lagi nih. Siap, Al-Walid siap, siap. bin Yazid atau Al-Walid II meninggal pada 16 April 744. Ia Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa antara 743 sampai 744. Menggantikan pamannya Hisam bin Abdul Malik. Nah, jadi wilayah Walid bin Yazid ini melawan itu pemberontakan dari Syiah Zaidiyah. Kemudian lanjut ke Khalifah Marwan bin Muhammad. Sebelum menjadi khalifah, Marwan telah menjabat sebagai gubernur Azerbaijan. Dalam kapasitas ini beberapa kali ia mengadakan perang terhadap Khaganat Khazar yang memenangkan kejayaan Firik namun tak sanggup mengokohkan penaklukannya. Marwan kemudian berkuasa setelah sepupunya Ibrahim bin Walid mengundurkan diri dan pergi ke tempat persembunyian. Marwan mewarisi kekhalifahan yang sedang pecah. Perasaan anti Umayyah telah sangat merata, khususnya di Iran dan Irak. Dan Bani Abbasiyah telah memperoleh banyak pengikut. Masa jabatan Marwan menjadi khalifah hampir secara penuh dicurahkan untuk upaya menjaga kekuasaan Bani Umayyah. Marwan ternyata tidak sanggup menaklukkannya. Walaupun memperoleh kemenangan pada awalnya, ia akhirnya dikalahkan secara meyakinkan oleh Abdul Abbas As-Saffah dari Bani Abbasiyah dalam pertempuran di bantaran Sungai Zab. Hanya dalam pertempuran itu lebih dari 300 anggota keluarga Umayyah terbunuh. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lola Hervina. Ya, terima kasih kepada Hafiz untuk penyampaiannya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikan tentang dinasti Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hima, tolong share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah sami'na wa ata'na ya ustazah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nantazir lahzah li i'dad.
Yang pertama itu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, slide awal coba. Dinasti Abbasiyah itu dimulai pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Sekitar 500 tahun dinasti Abbasiyah itu berdiri pada peradaban Islam. Setelah saya baca, ternyata pada kelompok-kelompok selanjutnya akan masih termasuk ke dalam dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan pada kelompok-kelompok selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan dinasti Abbasiyah secara singkat dan padat. Ini tabel of contents, daftar isi yang akan saya sampaikan. Pertama, pengenalan silsilah khalifah yang pertama yaitu Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Yang kedua, pembentukan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, periodisasi dinasti Abbasiyah. Yang keempat, khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. 1. Pengenalan silsilah. Sekilas silsilah khalifah pertama Bani Abbasiyah yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Karena ini termasuk ke dalam kelompok Bani Hashim. Karena Muawiyah itu bukan termasuk Bani Hashim, itu dua suku yang besar di Arab waktu itu. Lanjut. Yang kedua, pembentukan dinasti Abbasiyah. Pembentukan dinasti Abbasiyah terdiri dari 2 faktor. Pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal. Lanjut. Setelah diceritakan tadi itu, kita sudah mengetahui cerita dari Bani Umayyah dan perang-perang yang terjadi pada Bani Umayyah. Lanjut, Hima. Nah, maka faktor eksternal munculnya Bani Abbasiyah ini juga merupakan faktor-faktor penyebab kehancuran Bani Umayyah. Apa saja faktor-faktor yang mereka lakukan? Yaitu melakukan pemberontakan. Yang pertama oleh Husain bin Ali pada tahun 680 Masehi di Karbala yang tadi diceritakan Hafiz. Yang kedua, Syiah Al-Mukhtar di Kufah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh keturunan Abbas. Lanjut. Lanjut, Mah. Lanjut, faktor internal. Faktor internal muncul pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada khilafah Bani Umayyah. Ada 3 rancangan atau rencana yang disusun oleh Muhammad bin Ali bin Abbas. Yang pertama yaitu seruan tentang hak khalifah, bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah dari kerabat Nabi. Yang kedua adalah menghasut rakyat menentang Bani Umayyah. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, pembentukan fraksi-fraksi di 3 tempat, yaitu di Hamimah, di Kufah, dan Khurasan. Di Hamimah dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan penyusunan strategi. Di Kufah dijadikan sebagai pusat komunikasi dan perhubungan. Yang ketiga, di Khurasan dijadikan sebagai pusat kegiatan dan perdagangan. Lanjut terus, ini ceritanya sangat banyak, terjadi beberapa banyak sekali kisah-kisahnya, jadi kita lanjut aja karena waktunya juga singkat. Tiba akhirnya tinggal 2 kekuatan Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad dan Yazid bin Umar. Marwan bin Muhammad itu yang tadi diceritakan Hafiz versus Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali bin Abbas. Marwan kalah dan lari ke Mesir. Pertempuran terjadi di Sungai Zab.
Maka Abdullah bin Ali menyerahkan pengajaran Marwan bin Muhammad kepada Saleh bin Ali. Yang di sisi lain ada Yazid bin Umar yang termasuk sisa-sisa dari Bani Umayyah versus Qahtabah dan yang dibantu oleh Khalid bin Bermak. Qahtabah meninggal digantikan oleh anaknya Hasan bin Qahtabah. Karena mendengar kematian Marwan, Yazid akhirnya patah semangat dan tidak melanjutkan peperangan, lalu mengusulkan perdamaian dan mengakhiri peperangan tahun 132 Hijriah. Lanjut. Maka muncullah dinasti Abbasiyah. Oh ya, Abu Muslim masuk ikut atau bersekutu dengan Bani Abbasiyah pada tahun 127 Hijriah. Abu Muslim ini adalah Al-Khurasani, dia orang-orang Khurasan dan pemimpin Khurasan panglimanya. Dia setelah bergabung itu lalu karena dinasti Umayyah sudah hancur, dia menasihati Abu Abbas untuk membunuh Yazid. Abu Abbas pun memerintahkan, Abu Abbas siapa Abu Abbas tadi? Abu Abbas adalah khalifah pertamanya. Abu Abbas. Namanya tadi Abbasiyah, yaitu Abu Abbas Abdullah bin Muhammad. Memerintahkan Abu Ja'far, kakaknya, untuk membunuh Yazid dan pengikut-pengikutnya. Lanjut. Yang ketiga, periodisasi dinasti Abbasiyah. Terdiri dari periode integrasi dan periode disintegrasi. Periode integrasi persatuan. Periode integrasi ini adalah periode persatuan, di mana pada periode ini berjayanya dinasti Abbasiyah. Dimulai dari Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Siapa tadi Abu Abbas As-Saffah? Pemimpin pertama. Ya, benar. Abdullah bin Muhammad. Namanya dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Sampai Al-Wathiq, Khalifah ke-9. Dari Khalifah pertama sampai Khalifah ke-9 dinamakan periode integrasi. Periode persatuan di mana bersinarnya peradaban Islam di dunia, yang nanti akan dibahas pada kelompok-kelompok selanjutnya apa aja peran-peran dinasti Abbasiyah pada peradaban Islam diversi, itu akan nanti dibahas oleh kelompok selanjutnya. Yang kedua, periode disintegrasi. Belum. Nah, periode disintegrasi ini terjadi karena pertama, besarnya tekanan Turki. Dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil sampai Khalifah Al-Mustaqfi. Yang kedua, adanya tekanan Bani Buwayhi. Bani Buwayhi dimulai dari Khalifah Al-Mustaqfi sampai Khalifah Al-Qaim. Yang ketiga, tekanan dari Turki Bani Saljuk. Dimulai dari Al-Mustaqfi sampai Al-Mu'tasim. Dan periode ini akan nanti dijelaskan pada kelompok berikutnya. Selanjutnya kita mengenal khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Total keseluruhan khalifah-khalifah Bani Abbasiyah adalah 37 orang khalifah. Lanjut. Lanjut, Himah. Lanjut. Tidur paling orangnya nih. Siapa yang tukang itu? Lanjut, Himah. Lanjut. Hima. Mungkin lagi ke hammam. Oh, mungkin lagi tidur kayaknya. Mas Hasan gimana nih? Kok tidur dia? Bangunin dong. Kan calonnya katanya. Masya Allah. Amin. Ya Allah. Saya bacakan aja sementara ya. Mungkin bisa dibuka Iya, Mbak. masing-masing di Lanjut. grup. Bapak. Lanjut aja Mbak Lola.
Ya, Apa lanjut aja sampai selesai. ya benar. Abbasiyah itu kan dari keturunan Hashim. Setelah Abbas itu Abdullah. Setelah Abdullah, anaknya Ali. Setelah Ali, ini bukan Ali bin Abi Thalib ya, ini namanya juga Ali. Lalu anaknya Muhammad. Lalu anaknya Abdullah bin Safa. Kemudian kakaknya Abdullah Al-Mansur. Yang pertama itu, tuh ada, sudah mulai muncul tuh. Yang pertama Abdullah As-Saffah, yang kedua Abdullah Al-Mansur. Abdullah As-Saffah itu siapa tadi? Abu Abbas namanya kan? Itulah koknya. Ketika setelah menjadi khalifah, dia membantai seluruh sisa-sisa seluruh orang-orang yang tersisa pada dinasti Umayyah. Pada salah satu referensi dikatakan, bahkan ia menggali kuburan-kuburan para khilafah dinasti Abbasiyah, kecuali pada kuburan Umar bin Abdul Aziz, karena beliau sangat adil kepada seluruh umat Islam, termasuk kepada non-Arab tadi itu, yang mawali. Lanjut, khalifah keduanya adalah Abdullah Al-Mansur. Abdullah Al-Mansur ini akhirnya membunuh Abu Muslim yang ikut andil dalam pembentukan dinasti Abbasiyah tadi. Pada tahun 127 dia bergabung pada khalifah Abdullah Al-Mansur, atau disebut juga dengan Abu Ja'far, membunuh Abu Muslim karena dia takut Abu Muslim akan menjadi ancaman bagi kekhalifahan Abbasiyah. Yang ketiga Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat Musa Al-Hadi. Yang kelima Harun Ar-Rasyid. Yang keenam Muhammad Al-Mu'tasim. Yang keenam Muhammad Al-Amin. Yang ketujuh Abdullah Al-Ma'mun. Yang kedelapan Muhammad Al-Mu'tasim. Yang kesembilan Harun Al-Wathiq. Dari 1 sampai 9 ini disebut masa integrasi tadi kan. Maka di sini juga muncul para ulama-ulama, termasuk ulama madzhab al-arba'ah, termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi, dari segi ilmu adab, ini muncul pada dinasti Abbasiyah. Karena ini juga disebut pusat ilmu pada dinasti Abbasiyah ini, juga disebutkan bahwa di tempat ini menjadi pusat ilmunya dunia, pusat adabnya dunia gitu. Orang-orang pada menuntut ilmu di sini, termasuk terjemahan dari buku-buku Yunani dan yang lain-lainnya. Selanjutnya Khalifah Ja'far Al-Mutawakkil, yang ke-11 Muhammad Al-Muntasir, yang ke-12 Ahmad Al-Musta'in, yang ke-13 Muhammad Al-Mu'taziz, yang ke-14 Muhammad Al-Muhtadi, yang ke-15 Ahmad Al-Mu'tamid. Lanjut. Yang ke-16 yaitu Al-Mu'tadid, yang ke-17 Al-Muqtafi, 18 Al-Muqtadir, 19 Al-Qahir, 20 Ar-Radi, 21 Al-Muttaqi, 22 Al-Mustaqfi, 23 Al-Muti, 24 Al-Ta'i', 25 Al-Qadir, 26 Al-Qaim, 27 Al-Muqtadi, 28 Al-Mustazahir, 28 29 Al-Murtasyid, 30 Ar-Rasyid, 31 Al-Muqtaqi, ya kan? Al-Mustanajid, yang ke-33 Al-Mustadi, 34 An-Nasir, 35 Al-Zahir, 36 Al-Mustansir, 37 yang terakhir yaitu Al-Musta'sim. Itulah tadi pembahasan pembukaan untuk dinasti Abbasiyah, yang menjadi pembuka untuk kelompok-kelompok selanjutnya yang menerangkan tentang kelanjutan dinasti Abbasiyah. Syukron wa barakallahu fikum.
wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazilan ala al-mutaqaddimin al-mumtazah al-jayyidah. Wal'an nakhtu ila waqti al-as'ilah wal ajwibah. Baik. Man sayas'al wa man satas'al fa uktub fi Zoom, raise hand. Rubbama mapi. Wajhukah aina ya akhi Hafiz? Lagi main PS itu Hafiz. Wujud. Sinyal Gerokowi dan on cam. Oh, sinyal Goyrokawi pala. Baik, ila ukhtina nidaul jannah fal tatafaddal bisual. Ini soalnya bukan soal, sebenarnya cuma pengen takkid aja untuk Mbak Hima. Tadi itu ada kemunduran Islam pada masa Bani Umayyah. Ini kemunduran Islam atau kemunduran pemerintahan Islam maksudnya gitu. Kalau kemunduran Islam berarti pada saat itu umat Islam meninggalkan Islam atau bagaimana? Kalau misalnya maksudnya pemerintahan Islam berarti maksudnya pemerintahan Islam melemah gitu. Bagaimana Mbak Hima? Ya. Mbak bisa diulangi Mbak, soalnya sinyalnya rada nyandet. Oh. Tadi Mbak bilang, tapi suaranya jelas ya? Iya, sudah. Ini kan tadi ada kemunduran Islam pada masa Bani Umayyah. Ada 1, 2, 3, 4. Itu kemunduran Islam maksudnya umat Islam meninggalkan Islam atau kemunduran pemerintahan Islam? Maksudnya pemerintahannya mulai melemah gitu. Oh iya, mohon maaf Mbak, itu kemunduran pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah, bukan kemunduran Islamnya. Oh iya, ya. Makasih Mbak. Ya, mohon maaf. Ya, sama-sama. Syukron ya. Muwafiq ukhtina nidaul jannah bi ijabati lima. Syukron. Wa naftu ila as-sa'il ats-tsani, yakni al-Ustadz al-Mukarram Muhammad Al-Farabi, falyatafaddal. Baik, saya mau menanya, tapi ada beberapa pertanyaan ya, boleh. Jadi gini, dari tadi dijelaskan bahwasanya tentang sejarah dinasti Umayyah dari kelahiran sampai masa kepemerintahan sampai kemunduran. Kalau saya anggap bahwasanya faktor-faktor kemunduran itu faktor kemunduran sebelum masa akhir dinasti Umayyah, tetapi bukan masa kepemerintahan selama Bani Umayyah dari awal sampai pertengahan. Yang saya pertanyakan adalah tadi dijelaskan kebanyakan adalah kemajuan-kemajuan atau keunggulan-keunggulan kepemerintahan dalam masa Bani Umayyah. Yang saya pertanyakan adalah keburukan-keburukan. Tentunya ada keburukan pada masa dinasti Umayyah dalam menjalankan kepemerintahannya. Seperti halnya yang pernah saya baca dalam ringkasan kitabnya Imam Suyuti tentang Tarikhul Khulafa. Jadi banyak sekali sejarah pada masa dinasti Umayyah yang sangat mencederai ajaran agama Islam, ulama-ulama Islam, seperti halnya keluarganya Muawiyah membunuh keluarganya anak turunnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Yazid yang mau menghancurkan dan mabok di atas Ka'bah, dan lain-lainnya. Itu banyak sekali keburukan-keburukan pada masa dinasti Umayyah. Yang lain juga seperti Imam Abu Malik yang dipenjara dan digeret dari Mekah sampai
mana itu Damaskus, itu kan banyak sekali. Yang saya pertanyakan adalah apa namanya? Mungkin ada keburukan lain. Jangan hanya apa namanya? Kebaikan saja. Karena apa? Namanya dinasti atau sistem kepemerintahan kan sebagai acuan bagi negara-negara sekarang, terutama negara Islam yang ingin apa namanya? Mendirikan kepemerintahan sesuai dengan ajaran Islam gitu. Yang kedua adalah yang saya baca juga bahwasanya setiap pergantian kepemimpinan baik dinasti Umayyah 1, Abbasiyah dan Umayyah 2 tidak lepas dari antara pembunuhan. Sebagian ketika pemimpin ini diganti pemimpin ini itu tidak lepas adanya perang dan pembunuhan ketika ingin pencalonan kepemimpinan itu. Yang saya pertanyakan adalah hibrah atau hikmah apa yang kita ambil agar bagi orang Indonesia sekarang agar kepemerintahan Indonesia berjalan dengan baik. Tentunya namanya kepemerintahan ada baiknya dan buruknya gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama bagaimana singkatnya Mas Farobi ini? Singkatnya begini, hikmah dan hibrah apa yang kita ambil dari masa kepemimpinan Bani Umayyah yang tidak lepas dari keburukan dan kebaikan, agar misalkan salah satu kita terjun di dunia politik Indonesia, agar kita bisa belajar apa namanya dapat membangun kepemimpinan atau kepemerintahan di negeri Indonesia begitu. Baik, terima kasih ya. Mungkin dari para pemateri sudah ada yang bisa menjawab atau saya bacakan untuk soal yang berikutnya dari penanya yang lain. Jadi apa hikmah atau hibrah dari pemerintahan dinasti Umayyah agar misalkan kita nanti menjadi politikus Indonesia bisa menjadi lebih baik ya. Itu untuk pertanyaannya Mas Al-Farobi. Baik, saya simpan dulu pertanyaannya. Mungkin tadi Ustaz Asbarin mau nanya. نعم أستاذ أنا عندي سؤال. Soalnya adalah kan kalau kita melihat kepada sejarah Islam, namanya dinasti Abbasiyah itu merupakan atau malah disebut sebagai generasi emas, karena pusat pengetahuan itu semua terpusat dari sana. Bahkan kalau kita lihat dari dunia penerjemah, bahkan banyak kitab-kitab dari umat Islam itu diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Bahkan orang-orang modern, orang barat sekarang ini yang kita akui mereka hebat itu, kalau kita ada sejarahnya, mereka itu mencuri dari ilmu agama Islam sebenarnya. Makanya dulu itu ada istilah namanya lautan tinta, karena orang-orang Romawi itu menyerang umat Islam dan membakar perpustakaan Islam terbesar di dunia di kota apa namanya? Kota apa namanya? Baghdad. Ahsan. Itu. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau kita lihat sejarahnya juga, ada rasa kasihan gitu loh. Kenapa kok Islam itu awalnya bangkit banget, maju, terus tiba-tiba gugur dan hilang di telan bumi. Sampai sekarang kita hanya bisa melihat sejarah dalam peradaban Islam, tapi kalau bentuknya itu kayaknya udah nggak ada lagi. Terakhir mungkin zamannya Turki Utsmani dulu. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab sampai kok seperti itu hilang di telan bumi SPI Islam ini untuk apa ini teruntuk untuk Abbasiyah dan Umayyah. Afan Ustadz Barin. Apa? Mungkin pertanyaan itu disampaikan di presentasi minggu depan, karena itu lebih cenderung pada peradaban dinasti Abbasiyah. Karena kan kemarin tadi dijelaskan cuma pengantar doang dinasti Abbasiyah.
pertanyaan kamu lebih cocok pada dinasti Abbasiyah. Oh, enggak, kalau gitu diganti Utsmani soal gitu. Penyebabnya runtuhnya ayat apa tuh Umayyah itu kira-kira apa faktor-faktornya mungkin tidak dijelaskan. Mungkin begitu saja Ustaz. Baik. Apakah pertanyaan Mas Asbari ini masih nyambung dengan pemateri hari ini? Soalnya Iya tadi, kan, aneh kan tadi katanya Abbasiyah minggu depan. Jadi kalau gitu, aneh mau tanya tentang runtuhnya Khalifah Umayyah ini kira-kira apa penyebabnya sampai kok tiba-tiba runtuh gitu aja kan? Nggak mungkin kan ya? Pasti ada faktor mungkin internal atau eksternalnya. Nah, berarti apa faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah turun gitu, atau intinya hilang lah atau mungkin runtuh. baik, apakah pemateri nyambung dengan pertanyaannya Mas Asbari? Ya, mungkin saya bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Asbarin ya. Insya Allah, monggo. Insya Allah. Walaupun pertanyaan pertama tetap diajukan, mungkin itu kita harus mempelajari Yang pertama tadi sebentar, nggak apa-apa. Seluruh sejarah ini sampai akhirnya dulu, baru nanti kita kesimpulkan, kita tahu bahwa kenapa dia runtuh, kenapa nggak ada lagi sekarang gitu kan. Tapi sekarang kan kita belajar tentang dinasti Abbasiyah sebagai pembukaan untuk sampai akhir pembelajaran kita pada sebelum UTS nanti. Nah, pertanyaannya kenapa apa faktor-faktor dinasti Umayyah itu runtuh? Ya kan? Ya, benar, Mbak. Ya, salah satu faktornya itu karena dinasti Abbasiyah ini dari keturunan Abbas itu ingin mengambil kekhalifahan seperti yang telah disampaikan tadi itu. Kenapa seperti apa yang dilakukan Bani Abbasiyah sehingga berdiri sampai berdiri maksudnya. Ya, karena Muhammad bin Ali itu mau menjadikan kekhalifahan itu dari keturunan Nabi. Karena Abbasiyah itu Abbas itu paman Nabi dan Abbasiyah keturunan Abbas gitu. Gimana? Muafiq, Ustadz Asbari. Nah, insyaallah la ba'sa. Khair. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Al-Farabi tadi ya. Kira-kira apa khibrah atau hikmah yang dapat dipetik dari dinasti Umayyah tadi? Sedangkan di dinasti Umayyah tadi banyak terjadi peperangan dan pembunuhan seperti itu. Jadi apa yang dapat kita petik dari pemerintahannya dinasti Umayyah agar misalkan nanti kita menjadi politikus Indonesia bisa mengambil hikmahnya gitu loh, agar menjadi pemerintah yang lebih baik. Saya mencoba menjawab sedikit sebelum tambahan dari Uktina Hima. Kan tidak semua para khalifah di dinasti Umayyah itu melakukan kejelekan-kejelekan. Misalnya seperti pada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah khalifah yang paling adil. Sampai hewan-hewan pun tidak ada yang bertengkar. Juga ada pernah dikisahkan pada suatu daerah pada zaman kekhalifahan Umar ibn Abdul Aziz. Ya fulan, ilhab ilal Madinah. Seorang bapak mengatakan kepada anaknya, pergilah engkau ke kota, katanya kan. Lihat apa yang terjadi di kota tersebut. Setelah pulang ke rumahnya kembali, ternyata Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Ternyata benar firasatnya seorang ayah ini bahwa dia telah mendapati
hewan-hewan ternaknya itu bertengkar. Maka dia berfirasat bahwa Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Ternyata memang benar begitu. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin, antum-antum semua nanti insya Allah, walaupun baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin sekolah, haruslah berlaku adil dimanapun dan bagaimanapun. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin Utina Ihimah akan menambahkan yang lainnya. Syukran jazilan ada ijabah. Pematerinya Dima, Mbak Lola, sama siapa satunya? Tadi. Hafiz ya? Ibnu Hafiz. Iya. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustadz Hafiz atau Ustazah Dima. Ya, mungkin saya akan menambahkan pelajaran apa yang bisa diambil dari pemerintahan dinasti Umayyah. Mungkin kan walaupun tidak semua khalifah pada dinasti Umayyah itu rakuslah terhadap kekuasaan. Dan contohnya seperti yang dicontohkan Mbak Lola tadi, seperti Umar bin Abdul Aziz, tetapi kebanyakan dari khalifah dinasti Umayyah itu rakus terhadap kekuasaan, sehingga setiap pergantian khalifah terjadi saling pembunuhan. Nah, mungkin kita nanti kalau terjun di dunia politik tidak boleh rakus dan tamak terhadap kekuasaan yang kita miliki. Itu. Agar tidak terjadi peperangan antar saudara. Sama-sama, ya Allah. Baik. Poin pertama yang bisa dipetik dari dinasti Umayyah ya, Mas Al-Farabi, yaitu sikap adil. Yang kedua yaitu tidak boleh rakus kekuasaan. Apakah Mas Al-Farabi muwafiq? Ya, terima kasih atas masukannya. Masukannya dan cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mungkin sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan satu-satunya khalifah pada zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Umayyah II yang mengikuti sesuai kepemerintahan seperti Khalifah Rasyidin itu cuma Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Kata sebagai mayoritas ulama mengatakan seperti itu, cuma Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, luar biasa kisah tentang Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin, bahkan ulama hadis menafsirkan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwasanya akan ada khalifah kelima terakhir. Itu ulama hadis menyepakati bahwasanya khalifah yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz pada zaman Umayyah I, bukan Umar bin Abdul Umar yang akan datang di sebelum kiamat yang akan menjadi pemimpin khilafah. Begitu. Terima kasih. Ana boleh menambahkan? Boleh. Khusus untuk siapa ini? Untuk Muawiyah, karena beliau salah satu dari sahabat, dan juga memang Ana sudah pernah baca tentang buku Mi'ah Udhama fil Islam yang ditulis oleh siapa? Jihad At-Turbani. Itu adalah 100 pemimpin-pemimpin Islam atau orang-orang yang berpengaruh dalam Islam, tapi sejarahnya itu telah dicampur-campur dan dijelek-jelekan karena mereka ada kaitannya dengan mungkin orang Kristen atau orang Syiah dan lain-lain. Dan salah satunya adalah Muawiyah. Jadi kalau misalnya kita dapat kisah tentang Muawiyah atau sahabat-sahabat lainnya yang menjelek-jelekan, itu kalau bisa harus dicari kebenarannya dulu gitu. Karena bagaimanapun yang nama sahabat itu kita nggak boleh
membicarakan kejelekan mereka karena Allah sudah meridhoi mereka. Itu kan sudah mutafak alaihi, kan udah ijma'nya ulama. Dan memang Muawiyah itu kenapa beliau sangat dibenci dan banyak sekali kisah-kisah yang menjelek-jelekan beliau, karena beliau itu melawan Ali, melawan Ali dan Hasan Husain gitu. Jadi orang-orang Syiah itu berusaha untuk menjelek-jelekan Muawiyah. Jadi memang banyak sekali dan sampai sekarang sangat sulit untuk membedakan mana yang benar, yang kisah-kisah yang benar tentang Muawiyah, karena kebanyakan yang berbicara tentang beliau itu yang jeleknya gitu. Jadi kalau menurut anak kita harus berhati-hati untuk bicara tentang Muawiyah. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kalian mau baca, ada bukunya namanya Mi'ah al-Uzoma. Sampai zombie itu yang kita tahu seperti manusia yang enggak ada dagingnya. Itu sebenarnya beliau adalah salah satu pemimpin perang Islam, dan beliau termasuk yang membela Islam melawan orang Nasrani kalau nggak salah. Terus akhirnya dibuatlah cerita tentang zombie dengan seburuk itu. Padahal sebenarnya zombie itu nama seorang Islam yang mempunyai pengaruh yang besar. Ya, mungkin itu dari anak. Syukron tambahannya dari Mbak Nida Wibana. Baik, pertanyaan yang tersisa masih ada? Cuma selesai sama Mas Al-Farabi ya? Iya, selesai. Boleh menambahkan satu hikmah atau ibrah yang diambil dari kisah Bani Umayyah apa enggak? Satu aja. Baik, tafadhol ya. Singkat, padat, dan jelas. Ya, insya Allah ini kisahnya masyhur sekali. Itu tentang ketika Umar bin Abdul Aziz bekerja di kantor, terus ada anaknya datang. Assalamualaikum, hakata. Waalaikumsalam. Terus kagetnya ini Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Dimana tutfi'al misbah? Kenapa matinya ini lampunya dimatikan? Ya ini kan lampu negara dan anta mau datang karena urusan pribadi, urusan keluarga. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah atau ibrah. Kita tuh harus berhati-hati dari syubhat. Ini barang pribadi atau barang untuk umum. Misalkan kita lagi di kantor nih, ini pakai punya umum atau punya pribadi. Jadi di sini kita harus berhati-hati dalam ini bermuamalah atau dan lain sebagainya. Oke, syukran. Masya Allah, benar-benar. Saya tersumbing mendengarnya itu. Baik, mungkin bisa dijadikan pelajaran ya bagi kita semua agar tidak pakai sembarangan. Aduh, saya tersumbing, Zun. Ayo, yang merasa nih siapa? Saya pakai wifi madrasah, gimana untuk kuliah sendiri kan pribadi. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah akbar. Syukran. Udah izin, tanya boleh. Ya udah, Anda boleh pakai nih. Wifi ini kan gratis pula. Lancar lagi. Yang penting kan bermanfaat, gak dipakai yang lainnya kan. Ya, baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan yang lain. Mbak siapa tadi? Mbak Mukhlisah. Yakfi al-asilah. Yakfi. Nahnu ju'an jiddan. Na'kul awana. An-asana. Baik, ar-rahah nam ila liqa fi maddatin ukhra ba'da dhuhr. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Baik, naftatim bi qiraati alhamda wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jadi mohon maaf juga saya tadi diminta jadi moderator dadakan nih sama Mbak siapa tadi? Ya, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.